Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Prestita Sari. Saya dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme regulasi kadar gula darah. Yang pertama, gula atau glukosa merupakan bahan utama yang digunakan sel untuk membawa molekul pembawa energi atau ATP. Gula sangat terkait dengan ketersediaan energi tubuh. Oleh karena itu, gula akan diedarkan di seluruh tubuh melalui peredaran darah. Gula atau glukosa yang larut dalam plasma darah akan disebut sebagai gula darah. Kandungan gula darah dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi tubuh. Pada saat kita lapar atau berpuasa, kandungan gula darah kita rendah. Sebaliknya, saat kita selesai makan, apalagi makan makanan yang manis-manis, kandungan glukosa dalam tubuh kita akan meningkat. Tetapi, kandungan glukosa dalam darah akan selalu dijaga dan dipertahankan tubuh dalam kisaran normal, yaitu sekitar 80-100 mg. Proses kadar gula darah tersebut sebagai regulasi glukosa darah. Mekanisme kerja hormon insulin dan glukagon dalam darah. Ketika kita belum makan atau sedang berpuasa, maka kandungan glukosa akan sangat rendah. Hal ini menyebabkan sel tubuh kita menjadi tidak mendapatkan cukup glukosa untuk beraktivitas, yang akan menyebabkan rasa lemas. Penurunan kadar gula darah tidak diregulasi. Bisa-bisa sel tubuh akan terus-menerus kekurangan glukosa, sehingga tidak dapat membentuk ATP dan kita akan terus-menerus kekurangan energi. Sebaliknya, ketika kandungan glukosa darah sangat tinggi, kondisi ini tidak dikembalikan ke kisaran normal, maka darah akan menjadi terlalu kental atau osmolalitasnya meningkat. Mekanisme regulasi kadar gula darah. Pada saat setelah kita makan, terutama makan makanan yang manis-manis, kadar gula darah dalam tubuh kita akan meningkat 2 kali lipat. Hal ini kemudian menjadi stimulus yang mendorong sel beta pankreas untuk menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin ini berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah. Caranya dengan menstimulasi penyimpanan glukosa ke dalam sel. Prosesnya begini. Setelah insulin diedarkan oleh pembuluh darah menuju sel target, yaitu sel hati dan juga sel otot, maka insulin akan berikatan dengan reseptor pada sel target. Selanjutnya, hormon insulin akan mendorong terjadinya transduksi sinyal yang mengaktifkan protein transporter glukosa. Aktifnya GLUT memungkinkan glukosa dari kapiler darah dapat masuk ke dalam sel target untuk dimanfaatkan secara langsung, membentuk ATP maupun disimpan dalam bentuk glikogen. Hal ini yang menyebabkan kadar gula darah menjadi menurun dan kembali ke kondisi normal. Penurunan kadar gula darah akan menurunkan produksi hormon insulin. Nah, sebaliknya ketika kita belum makan atau sedang berpuasa, maka kadar gula darah akan terus menurun hingga di bawah kisaran normalnya. Hal ini kemudian menjadi stimulus yang mendorong pankreas untuk mensekresikan hormon glukagon yang disekresi oleh sel alfa pankreas. Lalu akan bekerja di sel hati untuk mendorong terjadinya pemecahan glikogen menjadi glukosa.
Glukosa tersebut lalu diedarkan bersamaan dengan darah, sehingga kadar glukosa darah dapat meningkat hingga kisaran normalnya. Jika kadar gula darah semakin menurun, maka kadar hormon glukagon akan meningkat. Peningkatan kadar glukagon ini selanjutnya akan diikuti dengan peningkatan glukosa darah sampai ke kisaran normalnya. Hormon peningkat glukosa darah selain glukagon juga ada hormon epinefrin atau adrenalin, kortisol dan tiroksin atau bentuk dari hormon tiroid dan hormon GH atau growth hormone. Tetapi, kondisi kerja hormon tersebut sedikit berbeda. Jadi, epinefrin dan kortisol meningkatkan kadar gula darah ketika tubuh dalam tubuh stres atau terancam. Selain itu, GH meningkatkan kadar gula darah untuk memfasilitasi pertumbuhan tubuh. Sedangkan hormon tiroksin meningkatkan gula darah untuk meningkatkan ketersediaan glukosa tubuh sehingga laju metabolisme tubuh dapat meningkat. Hormon peningkat gula darah. Yang pertama ada epinefrin atau adrenalin, yang kedua ada kortisol, yang ketiga ada tiroksin atau bentuk dari hormon tiroid, yang keempat ada growth hormone atau GH. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.